teman-teman, di sini kita akan membahas apa itu coronavirus disease 2019 atau sering disebut dengan COVID-19. Sebelum memulainya, perkenalkan nama aku Yesi. Nah, teman-teman, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Jadi, dalam e-book ini, kita akan membahas apa itu COVID-19 dan penjelasan secara lebih jelas tentang tips-tips mencegahnya. Jadi, teman-teman, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, gejala yang paling umum yaitu demam, kelelahan, batuk. Beberapa orang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun. Kebanyakan orang atau sekitar 80% sembuh dari penyakit tanpa memerlukan pengobatan khusus. Nah, siapa saja sih yang berisiko terkena COVID? Jadi yang pertama yaitu orang tua, yang kedua orang tua dengan masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, diabetes, dan asma. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Beberapa negara memperlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintahan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau sering disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, ternyata teman-teman, tingkat kematian akibat COVID-19 cukup tinggi. Nah, dapat kita lihat pada tampilan berikut ini. Nah, apabila kita mengalami beberapa gejala seperti COVID-19, jangan langsung panik, tetapi kita dapat melakukan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona. Yang kedua, bila Anda menduga telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun atau hanya bergejala ringan, tidak perlu memeriksa ke rumah sakit. Anda cukup isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Yang ketiga, sebaiknya kita melakukan konsultasi secara online dengan dokter. Teman-teman, kita dapat mencegah penyebaran COVID-19 dengan 7 langkah seperti berikut. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Yang ketiga, tutupi batuk Anda menggunakan tikungan siku atau tisu. Yang keempat, hindari tempat keramaian dan kontak dekat dengan siapa saja yang menderita demam atau batuk. Yang kelima, tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Yang keenam, jika Anda demam, batuk, dan sulit bernapas, cari perawatan medis lebih awal. Yang ketujuh, dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Nah, berikutnya, apa yang harus kita lakukan setelah melakukan kegiatan di luar ruangan? Yang pertama yaitu mengganti masker bekas, yang kedua cuci tangan, yang ketiga pakai hand sanitizer, yang keempat membasmi kuman, yang kelima ganti baju, dan yang keenam bersihkan badan. Berikut ini adalah tips mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan Anda sebelum menggunakan sabun. Yang kedua, gosokkan sabun ke seluruh telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, lakukan proses ini minimal 20 detik sebelum dibilas. Yang keempat yaitu usap tangan Anda dengan handuk bersih atau handuk kertas dan jangan gosok terlalu kuat. Nah, berikut ini adalah panduan cara aman memakai masker medis. Dapat kita baca pada tampilan berikut ini. Nah, jadi teman-teman, salah satu caranya untuk mengakhiri pandemi yaitu dengan vaksin. Nah, berikut ini adalah alasan kenapa kita harus mendapatkan vaksinasi. Pada saat itu, semua sekolah memperlakukan sebuah aturan yang ada dalam kelas, seperti berikut ini. Nah, setelah melihat beberapa penjelasan dalam buku tersebut, jadi kita harus melindungi diri kita dari virus corona. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga e-book ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima
Terima kasih telah membaca dan menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.